Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Senin 28 Februari 2022, Pekan Biasa ke-8. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari surat pertama Rasul Petrus, bab 1 ayat 3 sampai dengan 9. Mazmur bab 111 ayat 1 sampai dengan 2, 5 sampai dengan 6, 9 dan 10c. Dan Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hanya satu lagi kekuranganmu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di Mota Ain, perbatasan Timor Leste dan Indonesia, ada dua sejoli jatuh cinta. Sang pemuda dari Timor Leste
nekat meminang anak gadis tersebut. Wajah si gadis itu cemberut. Maka bertanyalah sang pemuda ganteng itu, "Apanya yang kurang? Kijang ada, rumah ada." Gadis itu hanya menatap wajah sang pemuda itu. "Mau kurang apa?" Maka tanpa sabar lagi, gadis itu menjawab, "Kurang G." Bukan kijang, tetapi kijang. Keduanya tertawa geli. Mereka tidak jadi berpacaran lagi. Dalam berita Injil hari ini, tampil seorang pemuda kaya raya, penuh semangat mendekati Yesus. Dia menyebut Yesus sebagai guru yang baik. Dia menanyakan Yesus tentang cara memperoleh hidup yang kekal. Dia begitu saleh dan rendah hati di hadapan Yesus. Dia bertanya kepada Yesus, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Mula-mula Yesus minta agar dia melaksanakan perintah-perintah Allah. Ternyata orang muda itu mau melakukan sesuatu yang lebih, yang ekstra. Yesus menaruh belas kasih kepadanya dan berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah dan jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Yesus menganjurkan agar orang muda itu mengubah keyakinannya sehubungan dengan kekayaan. Bagi pemuda itu, sebagai orang Yahudi tulen, kekayaan adalah tanda berkat Allah yang tidak perlu diragukan. Dengan menjual harta, dia akan menjadi miskin. Artinya, orang yang tidak diberkati Allah. Maka dia kecewa dengan pandangan Yesus yang aneh itu. Dia menolaknya. Dia mundur. Dia kecewa. Dia sedih sebab banyaklah hartanya. Bukan hanya dia, orang yang merasa diri kaya atau yang punya uang pasti tersinggung. Beberapa orang di antara kita, mungkin Anda dan saya, pasti menggerutu ketika membaca ajakan Yesus ini. Katanya, kita disuruh berusaha keras bila mau hidup, tetapi setelah berusaha dan mempunyai banyak uang, menjadi kaya, banyak rumah, kita malah disuruh menjual semuanya. Pikiran Yesus ini menyulitkan dan membuat kita tidak mengerti. Orang kaya dalam konteks bacaan hari ini adalah dia yang sukses dalam menggunakan dan memberdayakan segala potensi yang diberikan Tuhan padanya. Tetapi dia sangat melekat pada materi, barang-barang, dan mengabaikan Tuhan. Yesus menghendaki agar pikiran dan hatinya tidak terikat dan terpikat sehingga lepas bebas pada apa saja yang dia miliki. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ternyata mengikuti Yesus menuntut pengabdian total. Pelaksanaan hukum saja tidaklah cukup. Kesanggupan membagi harus menjadi ciri para pengikut Yesus. Harta sesungguhnya
bisa menjadi sarana bagi kita dalam mengikuti Kristus. Kekayaan yang kita miliki memungkinkan kita untuk memperhatikan kaum papa, memberdayakan mereka. Tapi saudara, ada satu kekuranganmu, kekurangan saya, kekurangan kita. Tinggalkan semuanya dan ikutilah Yesus. Saudara, hening sejenak. Kekayaan dan harta benda dapat menguasai manusia pemuda dalam Injil hari ini, bahwa dia telah memenuhi hukum Tuhan, tetapi itu tidak cukup. Ketika Yesus meminta agar ia meninggalkan hartanya dan mengikuti Yesus, ia kecewa dan pergi. Kalau Anda mau ikut Tuhan, berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Bagikan apa yang Anda miliki kepada sesama. Pasti bisa, karena sudah ada sekian banyak orang melakukan itu. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, bimbinglah aku menempuh jalan puteramu yang telah mengorbankan segala-galanya untuk memberikan hidup kepada dunia. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus.